kita hampir setiap waktu berjumpa dengan orang yang meninggal tanpa identitas, tanpa keluarga. Satu kali atau dua kali Anda pernah meminta tolong kepada saya. Benar. Ya. Setahu saya biasanya orang meminta tolong itu meminta bantuan dana atau meminta tolong buat ngebantu apa. Tapi permintaan Anda itu aneh, yaitu meminta makamkan orang yang meninggal. Ternyata hampir sekitar 50% korban yang kita tangani itu juga ternyata yang merekrut mereka itu adalah tokoh-tokoh agama atau hamba Tuhan. Kita juga sebenarnya tidak menyalahkan hamba Tuhan sepenuhnya, karena biasanya mereka juga ditipu oleh para mafia. Jadi kadang-kadang hamba Tuhan ini diberikan iming-iming, misalkan dibantu biaya pembangunan gereja, biaya renovasi, atau dikasih persembahan kasih. Lalu dengan mudahnya mempengaruhi jemaat atau orang-orang dekatnya untuk ayo berangkat bekerja. Dan jangan salah teman-teman, ada beberapa agen yang cukup nakal di Batam. Dia merekrut dengan pakai embel-embel hamba Tuhan juga, Pak. Hamba Tuhan juga. Jadi alasan dia merekrut orang itu nanti datang di sini jadi tim doa. Atau jadi nanti pelayanan. Ternyata sampai di sini itu semua tidak ada. Semua tidak ada. Itu semua bohong. Selamat sore Pak Pen, Pak Musa. Selamat sore. Apa kabar? Pastor Jack, puji Tuhan, kabar baik. Sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Siap. Pak Musa ini adalah sahabat saya dan beliau cukup sibuk di berbagai kegiatan. Salah satunya menjadi ketua Save Migran tahun 2025 sampai 2027. Sebelum beliau jadi ketua Save Migran, sebelumnya jadi sekjennya. Iya, benar. Dan juga selain itu beliau menjadi seorang gembala sidang dan juga ketua Satgas. Ya, ketua Satgas ya. Iya, Satgas dan NTT Peduli. Satgas NTT Peduli Kepri dan juga kepala keluarga. Selain itu juga bekerja di rumah sakit. Iya, benar. Dan tentu cukup padat. Sekali lagi, Pak Musa, terima kasih sudah join, sudah luangkan waktu untuk hadir di sini. Saya langsung saja, Pak Musa, coba ceritakan sedikit tentang jaringan Save Migran ini dan apa misinya. Baik, teman-teman, Pastor Jack, terima kasih pertama-tama sudah mengundang saya, berikan kesempatan untuk ada di podcast kita hari ini. Mungkin saya sedikit menyampaikan teman-teman tentang apa itu jaringan Save Migran. Nah, lengkapnya teman-teman, jaringan ini adalah jaringan Save Migran Peduli Perempuan dan Anak. Sebuah jaringan yang di dalamnya itu mewadahi ada sekitar 15 organisasi besar atau lembaga yang sama-sama bergerak di dalamnya, dan jaringan ini berdiri sejak tahun 2017. 2017 di Batam. Dan jaringan Save Migran Peduli Perempuan dan Anak ini memang hadir untuk bergerak untuk memberikan perlindungan terhadap migran, para korban, dan juga perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan juga sepakat bersama-sama bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu adalah sebuah kejahatan yang tidak boleh ditoleransi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Dan itu juga termasuk sebagai kejahatan melanggar hak asasi manusia. Melanggar hak asasi manusia. Itu kira-kira gambarannya di jaringan Save Migran. Apa misi dan visinya, Pak Pendeta? Misi utama dari jaringan Save Migran ini adalah yang saya sampaikan tadi, bahwa memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran. Atau sebisa mungkin juga yang kedua itu mencegah pekerja migran yang berangkat secara ilegal. Lalu yang berikut juga bekerja bersama-sama untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu yang menjadi concern daripada Save Migran ini. Saya ingin bertanya secara pribadi kepada Anda, Pak Pendeta, apa yang menginspirasi Anda untuk terjun di jaringan ini? Bukankah Anda super sibuk? Kenapa Anda mau meluangkan waktu menjadi ketua di Save Migran ini? Saya juga sebenarnya begitu sudah ada di ruang lingkup ini juga bertanya-tanya kepada Tuhan. Apa yang saya lakukan?
Tapi semakin lama semakin berjalan, semakin ke depan, saya semakin diteguhkan oleh Tuhan bahwa ini memang sebuah perjuangan yang memang harus dijalani. Sebuah perjuangan yang harus dijalani. Harus dijalani. Dan yang melatar belakangnya ini adalah bahwa di awal beberapa tahun yang lalu, ketika sebelum bergabung di jaringan ini, bahkan sebelum ada di Satgas NTT Peduli, saya hampir setiap waktu, setiap saat itu berjumpa dengan korban-korban TKI yang misalkan berangkat secara ilegal, lalu ketika tiba di Malaysia ditangkap dan dipenjara, lalu setelah proses hukuman di sana berlalu, dideportasi ke Batam, dan begitu tiba di Batam ya kebanyakan ditinggal di pelabuhan. Wow. Jadi biasanya diberangkatkan, begitu sampai di pelabuhan, kadang-kadang ada juga yang menampung, tapi kalau misalkan DP2MI itu kadang-kadang ya dibawa setelah mungkin beberapa hari itu akan dilepas, silahkan mau kemana ya, berangkat sendiri. Itu sebabnya hampir setiap waktu saya berjumpa dengan orang-orang yang mengalami hal-hal seperti itu, dan itu yang akhirnya menggugah hati saya untuk mencoba melakukan sesuatu supaya paling tidak bisa menolong mereka yang benar-benar membutuhkan seperti ini. Kira-kira berapa banyak kasus yang sudah ditangani oleh Safe Migran? Untuk tahun 2024 sendiri, mohon izin Pastor, kebetulan kami baru saja melakukan, kita biasanya di jaringan Safe Migran itu ada catatan akhir tahun. Catatan akhir tahun. Jadi biasanya di akhir tahun itu kita semua 15 organisasi yang bergabung di dalamnya itu akan melaporkan kasus-kasus apa saja yang kita tangani sepanjang tahun, dan itu kita laporkan di catatan akhir tahun kita. Dan kebetulan untuk di catatan akhir kita tahun ini, Pastor, tahun ini itu ada sekitar 181 kasus yang ditangani oleh tahun ini 2024 saja. 81 kasus. Itu seluruh Indonesia atau itu khusus Kepri? Khusus Batam, bukan saja. Kepri. Bukan. Wow. Untuk di Batam. Cukup banyak. Dan yang mendominasi dari 180 kasus itu paling banyak terjadi adalah TPPO. TPPO, apa itu? Tindak pidana perdagangan orang, atau yang sering orang kenal dengan istilah human trafficking. Human trafficking. Atau perdagangan manusia. Perdagangan manusia. Itu ada di angka sekitar 32,6%. Lalu angka kasus kedua tertinggi tahun ini di Batam itu adalah angka kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Tinggi sekali, cukup tinggi. Ada di angka 18,8% tahun ini, Pastor. Sisanya itu adalah kasus-kasus lain, misalkan ada kasus perundungan, ada kasus migran transit yang menjadikan Batam sebagai kota transit, ada juga kasus penelantaran, lalu ada juga kasus kekerasan secara psikis, itu juga sekitar 2,8%, lalu kekerasan fisik ini juga termasuk salah satu yang agak tinggi, urutan ketiga, dan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi. Itu juga ada. Lalu ada beberapa kasus-kasus lain itu, misalkan kita hampir setiap waktu berjumpa dengan orang yang meninggal tanpa identitas, tanpa keluarga. Setiap saat berjumpa dengan orang yang meninggal di Batam, tanpa identitas, dan juga tidak ada keluarga dan tidak ada keluarga. Dalam tahun ini saja Bapak Ibu mungkin ada sekitar beberapa 4 atau 5 jenazah yang kita makamkan, secara khusus saya dan beberapa kalau itu dia Katolik, ada teman-teman pastor makamkan, kalau dia Muslim itu kita serahkan. Itu yang kita makamkan itu ada sekitar 5 atau 6 kasus. 5 atau 6 kasus. Itu yang memang tidak ada keluarga sama sekali, jadi akhirnya memang harus kita makamkan. Siap. Oke, Pak Pendeta, saya ingat 1 kali atau 2 kali Anda pernah meminta tolong kepada saya. Benar. Setahu saya biasanya orang meminta tolong itu meminta bantuan dana atau meminta tolong buat ngebantu apa. Tapi permintaan Anda itu aneh, yaitu meminta makamkan orang yang meninggal. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi sungguh nyata. Pernah beliau minta saya untuk makamkan orang karena kurangnya identitas dan tidak jelas gereja di mana, beragama apa, dan keluarganya pun tidak jelas. Itu terjadi di Batam ya. Dan biasanya orang-orang itu setelah diidentifikasi kebanyakan dari daerah mana, Pak Pendeta? Kebanyakan itu dari NTT. Kebanyakan dari NTT. NTT, NTB, lalu juga dari daerah Jawa juga ada. Tapi memang
tertinggi itu dari NTB dan NTT. Itu yang Tertinggi kita- dari NTT dan Iya. NTB. itu cukup Saya tinggi. ingin Bapak coba berikan pesan khususnya kepada mereka-mereka yang dari NTT dan NTB. Nampaknya itu datanya paling besar. Iya. Mereka yang ingin datang ke Batam entah bekerja melalui yang legal maupun ilegal, Iya. boleh sampaikan beberapa pesan untuk teman-teman kita di sana. Baik, teman-teman, saya tidak akan pernah bosan-bosannya menyampaikan pesan Ya. ini, yaitu bahwa jikalau ada orang yang datang untuk mencoba merayu, membujuk, atau mencoba untuk merekrut, bahasa yang agak kerennya lah begitu, mencoba untuk merekrut atau mengajak teman-teman untuk berangkat bekerja di luar NTT, misalkan di Batam, apalagi misalkan harus ke luar negeri, harapan saya adalah bahwa jangan mudah untuk tergoda. Jangan mudah untuk tergoda. Jangan mudah terpancing, karena biasanya orang akan datang untuk merayu dengan iming-iming yang luar biasa, yang kelihatannya enak sekali didengar. Ya. Wah, jadi biasanya mereka akan datang untuk membujuk kita untuk berangkat bekerja itu dengan iming-iming gaji yang tinggi, Oke. lalu berangkat untuk bekerja di perusahaan besar, lalu berangkat untuk bekerja mendapatkan berbagai fasilitas ini dan itu. Ya. Tapi ternyata teman-teman begitu sampai di tempat tujuan, kebanyakan itu adalah sesuatu yang hanya tipuan. Itu sebabnya kalau ada yang mendapatkan bujukan rayuan seperti itu, harapan saya adalah bahwa coba cari informasi. Ya. Yang pertama mungkin bisa cari informasi lewat media sosial, karena memang perkembangan teknologi kita kan cukup berkembang pesat dan luar biasa. Ya. Itu sebabnya saya pikir tidak ada satu berita sekecil apapun yang tidak bisa kita akses di media sosial, di internet. Jadi boleh cari informasi, misalkan kalau ditawarkan untuk bekerja di perusahaan besar, coba tanyakan apa perusahaannya, Ya. coba cari tahu identitas perusahaannya. Ya. Atau yang kedua, ketika misalkan ada yang mencoba untuk merayu, membujuk, atau menggoda teman-teman untuk berangkat ke Batam misalkan, coba cari tahu dengan menghubungi keluarga atau teman-teman yang ada di Batam. Atau paling tidak kalau misalkan tidak ada kenalan di Batam, teman-teman bisa cari di media sosial tuh, ada Facebooknya Satgas NTT Peduli, ada juga di Instagram dan lain sebagainya, itu juga ada jaringan Save Migran Peduli Perempuan dan Anak. Bahkan ada banyak sekali organisasi yang ada di Batam yang mungkin teman-teman bisa akses dan cari kontaknya, lalu coba hubungi. Ya. Tanyakan dulu, ada orang yang mau mengajak saya untuk bekerja di sana di perusahaan, kira-kira betul atau tidak, bantu untuk coba cari tahu. Siap. Wajib untuk lakukan itu, karena teman-teman, hampir semua kasus yang terjadi itu adalah memang mereka menjadi korban penipuan. Menjadi korban penipuan. Jadi mereka dari sana ditipu dengan iming-iming gaji tinggi dan bekerja di perusahaan besar, ternyata begitu sampai di tempat tujuan, Ya. banyak di antara mereka yang akhirnya dijual, dipekerjakan ke luar negeri, ke Malaysia dan lain sebagainya. Ada juga yang bekerja di Batam memang, tapi tidak sesuai dengan janji yang ketika ada di kampung. Oke. Jadi di sana janjinya bekerja di perusahaan besar, ternyata sampai sini bekerja jadi pembantu rumah tangga. Jadi pembantu rumah tangga. Dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak masalah teman-teman, hanya memang mau bekerja apapun kita atau kemanapun semua sebenarnya hak kita. Ya. Tetapi memang yang menyakitkan adalah bahwa ketika misalkan kita akhirnya terpengaruh dengan bujuk rayu mereka dan kita masuk ke dalam perangkap mereka, pada akhirnya kita akan masuk dalam sebuah perangkap hutang yang akhirnya tidak bisa lepas. Oke. Karena biasanya ketika mereka membujuk kita, mereka akan menyampaikan informasi bahwa mereka akan menanggung tiket dan misalkan biaya perjalanan sampai tujuan. Ya. Teman-teman jangan pikir itu adalah sesuatu yang gratis. Ingat bahwa itu adalah tipuan atau utang pertama yang akan teman-teman tanggung ketika sampai ke tempat tujuan. Paling tidak ketika nyampe tempat tujuan, engkau tidak akan pernah bisa keluar dari Lingkaran mereka. lingkaran setan itu sebelum melunasi hutang yang tadinya Ya. dipakai untuk misalkan biaya transportasi dan lain Biaya sebagainya. transportasi dan. Jadi memang saya pikir kalau ada yang mencoba untuk membujuk atau merayu teman-teman untuk berangkat bekerja kemana saja, coba cari tahu dulu kebenarannya dan pastikan benar-benar. Kalau sudah yakin atau misalkan ada keluarga yang bisa dihubungi dan dia bisa memastikan itu, silakan. Tapi memang agak sulit Pak Pen. Ini
beberapa kasus terjadi, ternyata juga yang merekrut ini juga keluarga sendiri. Ada juga Keluarga sendiri yang keluarga sendiri. merekrut. Jadi dia mungkin sudah pernah bekerja di luar, lalu mungkin merasa berhasil, lalu dia diminta orang untuk coba, ayolah kamu ajaklah saudara-saudaramu, teman-temanmu, ayo berangkat ke sini. Nanti kalau kamu dapat per kepala saya kasih berapa. Itu biasanya ketika orang berhasil merekrut seseorang itu biaya yang dia dapatkan per kepala itu cukup besar, Pak Ben. Kalau misalkan dia bisa berangkat keluar untuk bekerja di Malaysia misalkan, itu bisa sampai 7-8 juta, bahkan ada yang di atas itu. Untuk merekrut. Untuk mereka yang merekrut. Mereka merekrut. Itu sebabnya mereka akan berusaha sekuat tenaga, semanis mungkin menciptakan cerita supaya kita bisa tergoda, berangkat, dan begitu kita sudah berangkat, mereka akan lepas tangan. Jadi ketika sampai tempat tujuan ada masalah, ya kita sudah tidak akan bisa lagi cari mereka. Baik. Dan itu permainan yang memang jahat sekali. Ya. Itu yang kita jumpai selama ini. Itu yang dijumpai selama ini ya. Oke, Pak Musa. Kalau saya tidak salah dengar, salah satu strategi selain melalui keluarga, juga melalui tokoh-tokoh agama. Nah, ini juga betul. Ya. Bisa cerita sedikit? Nah, Pak Ben, saya sampaikan ini juga berdasarkan fakta di lapangan yang memang kita jumpai. Ya. Dari beberapa korban yang kita tangani, ternyata hampir sekitar 50% korban yang kita tangani itu juga ternyata yang merekrut mereka itu adalah tokoh-tokoh agama atau hamba Tuhan. Memang teman-teman, satu keunikan kita di NTT, itu kalau hamba Tuhan yang berbicarakan seolah-olah Tuhan yang berbicara. Dan itu pasti tidak mungkin bohong. Tidak mungkin bohong. Itu sebabnya kalau kita di kampung, kalau hamba Tuhan bicara apapun, wah ini kita pasti wah. Apalagi misalkan dia, kita juga sebenarnya tidak menyalahkan hamba Tuhan sepenuhnya, karena biasanya mereka juga ditipu oleh para mafia. Jadi kadang-kadang hamba Tuhan ini diberikan iming-iming, misalkan dibantu biaya pembangunan gereja, biaya renovasi, atau dikasih persembahan kasih. Lalu dengan mudahnya mempengaruhi jemaat atau orang-orang dekatnya untuk ayo berangkat bekerja. Dan jangan salah teman-teman, ada beberapa agen yang cukup nakal di Batam. Dia merekrut dengan pakai embel-embel hamba Tuhan juga, Pak. Hamba Tuhan juga. Jadi alasan dia merekrut orang itu nanti datang di sini jadi tim doa. Atau jadi nanti pelayanan. Ternyata sampai di sini itu semua tidak ada. Semua tidak ada. Itu semua bohong. Dan memang kalau saya kebetulan sudah pernah beberapa kasus, berkali-kali menghadapi kasus, kita menolong orang dari salah satu pelaku yang sama. Itu kalau berhadapan dengan kita hamba Tuhan, malah dia lebih jago hafal firman Tuhan. Padahal pelakunya. Padahal ini mafia yang memang sudah berkali-kali, sudah pernah masuk penjara juga. Sekitar tahun berapa waktu itu Romo Pascal pernah memenjarakan beliau karena ada kasus kekerasan terhadap pekerja juga. Dan itu terjadi. Itu sebabnya teman-teman, mau hamba Tuhan atau siapapun dia, ketika misalkan ada bujuk rayu seperti itu, coba tetap harus cari tahu informasi, kebenaran informasinya benar atau tidak. Ini pesan saya untuk teman-teman yang mau bekerja. Lalu yang berikut pesan saya untuk teman-teman atau Bapak Ibu hamba Tuhan, karena kebetulan saya juga hamba Tuhan. Kalau ada orang dari luar yang datang untuk berusaha menjadi agen dan meminta Bapak Ibu untuk membantu carikan orang untuk bekerja keluar, teman-teman atau Bapak Ibu pendeta tolong saring baik-baik, cari kebenaran informasinya. Bapak Ibu bisa hubungi kami. Bapak Ibu kalau misalkan kesulitan cari akses kami, mungkin bisa lewat PGIW. Ini kan banyak juga orang-orang pendeta hamba Tuhan yang dari timur juga ada di sana. Bisa cari informasi tentang kebenaran informasi yang Bapak Ibu dapat untuk merekrut orang. Karena memang saat ini para mafia itu agak kesulitan untuk turun merekrut secara langsung, karena memang informasi tentang TPPO ini kan sudah viral di mana-mana, dan itu juga malah menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Dan itu sebabnya hampir semua kepala-kepala daerah juga mendapatkan pengarahan untuk sebisa mungkin mencegah TPPO. Itu sebabnya karena mereka kesulitan untuk merekrut orang secara langsung ke lapangan, maka mereka berusaha coba pakai gereja. Karena kalau langsung turun ke lapangan pasti langsung ketahuan, oh ini pemain nih. Dan biasanya akan diselidiki, atau paling tidak ketika misalkan kedapatan memang ada bukti pasti akan ditangkap. Nah, salah satu cara paling aman yang biasanya mereka gunakan adalah masuk lewat gereja atau lewat hamba-hamba Tuhan,
meyakinkan hamba-hamba Tuhan, mungkin dia berikan bantuan untuk gereja ini dan itu, lalu berusaha untuk meminta hamba-hamba Tuhan, coba carikanlah kalau ada anak-anak mau bekerja, hubungi saya. Itu sebenarnya cara yang mereka pakai untuk merekrut orang. Merekrut orang. Oke, Pak Pendeta. Tadi sudah disebutkan dari keluarga ikut merekrut, juga hamba Tuhan. Saya ingin bertanya, apakah dari pihak-pihak pemerintah ikut bermain di situ? Oknum-oknum aparat-aparat? Mungkin kalau teman-teman lihat, Pastor Jack mungkin lihat beberapa postingan di media sosial, di Facebook secara khusus, mungkin kalau lihat di Instagram dan Facebooknya jaringan Save Migran, Ya, beberapa kali senior saya ya, atau beliau yang menjadi tokoh guru saya juga tempat saya belajar, itu Romo Pascal, itu menyinggung tentang adanya oknum yang memang ikut bermain. Jadi oke, ada oknum-oknum tertentu, ya, tidak semua, ada memang yang bersih, tapi ada yang memang berusaha untuk ikut bermain, membekingi. membekengi. Itu sebabnya memang ada istilah beliau yang sering beliau sampaikan bahwa kejahatan itu sebenarnya tidak ada yang abadi kalau tidak ada yang bertahan, kalau tidak ada yang membekingi. Kejahatan itu tidak akan bertahan kalau lama. tidak ada yang membekengi. Ya, Otomatis yang backingannya itu bukan orang biasa, bukan orang biasa. orang yang punya power. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Oke. Itu sebabnya memang sebenarnya beberapa tahun terakhir ini pemerintah pusat menaruh perhatian yang cukup serius tentang kasus TPPO ini. Ya. Sampai ketika ada pertemuan kepala-kepala negara ketika di NTT waktu itu di Flores, Ya. itu juga dibahas secara khusus. Bahkan tahun kemarin kalau tidak salah ketika ada kasus oknum aparat penegak hukum yang dilaporkan oleh Romo Pascal waktu itu viral. Ya. Akhirnya juga waktu itu Menko Polhukamnya juga turun Ke Batam ya. Zamannya Pak Mahfud ya. Benar, Pak Ya. Mahfud MD waktu itu turun karena menaruh perhatian yang cukup serius tentang ini. Ya. Hanya memang yang kita lihat teman-teman adalah bahwa pemerintah belum terlalu serius untuk menyelesaikan ini. Pemerintah belum terlalu serius dalam menyelesaikan kasus TPPO. TPPO ini. Ya. Karena buktinya teman-teman bahwa ada beberapa oknum yang sudah biasanya disebut oleh, kan biasanya kalau yang ketangkap di lapangan itu biasanya kaki tangan. Oke. Atau orang-orang yang paling bawah lah, pasang badan untuk kena tangkap, dan biasanya kena tangkap ada beberapa di antara mereka yang berusaha untuk menyebut siapa yang ada di balik mereka. Ya. Tapi ada juga yang sampai hari ini tidak tersentuh. Tidak Itu tersentuh. sebabnya saya pikir kalau sebenarnya pemerintah serius untuk menangani, maka harusnya coba cari sampai ke akar-akarnya, termasuk siapa yang membekinginya, itu harusnya Baik. dicari. Baik Pak Musa, terima kasih sudah menjelaskan sedikit banyak tentang jaringan Save Migran dan juga TPPO ya. Sekali lagi Ya. TPPO itu apa tadi? Tindak pidana perdagangan Tindak orang. pidana perdagangan orang. Oke, sebelum saya mengakhiri obrolan kita, seperti tadi di awal saya sudah mention bahwa Bapak merupakan ketua Satgas NTT Kepri, Siap, ketua jaringan Save Migran, siap. pendeta dan juga gembala, kepala rumah tangga, Siap. dan juga seorang pekerja di rumah sakit. Apakah Anda punya waktu seperti Doraemon, waktu yang banyak? Atau waktu Anda satu hari 40 jam barangkali? Bagaimana Pak Pendeta membagi waktu dengan segala kegiatan dan aktivitas ini? Teman-teman saya juga kadang memang bingung. Karena kan kalau mau dilihat alokasi waktu kita sama nih ya Pak Pendeta, 24 jam juga ya. Tidak beda. Kita masih ada di bumi yang sama, dan waktu kita yang berputar juga masih sama 24 jam. Hanya memang kadang-kadang saya merasa malah itu masih kurang Pak Ben. Oh ya, Karena satu hal yang memotivasi saya kenapa punya beban untuk terlibat di dalam, terutama dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan tadi, adalah bahwa saya merasa bahwa hidup saya ini bukan milik saya. oke. Hidup saya ini adalah milik Tuhan. Maka terserah Tuhan lah, Tuhan mau pakai untuk apa, saya ikut saja kehendak Tuhan. Iya, Intinya selagi saya masih bisa melakukan sesuatu dan kalau itu Tuhan dipermuliakan, saya akan lakukan. wow, luar biasa. Kapanpun itu. Kadang-kadang orang bertanya ke saya, kapan waktu istirahatnya? Saya pikir
kelihatannya aman-aman aja. Kalau administrasi ada aja. Memang banyak kegiatan, tetapi memang kembali lagi bahwa kalau kita menyadari hidup kita ini milik Tuhan dan memang sepenuhnya milik Tuhan, maka suka-suka hatinya Tuhan yang dia mau pakai untuk apa. Mau pakai untuk apa ya? Saya pikir Dan misalkan kalau Pak Pendeta Jacob ini punya motor, kalau motor masih terlalu indah, punya karyawan yang Pak Pendeta bayar full untuk kerja, ya, digaji, ya otomatis dia harus kerja untuk Pak Pendeta. ya, oke. Karena saya merasa saya digaji oleh Tuhan, Wow, semua yang saya punya juga itu punya Tuhan, ya, maka semua waktu saya, hidup saya itu memang harus dipakai juga untuk itu. dipakai untuk Tuhan. Tidak ada alasan untuk yang lain, ya semua untuk Tuhan saja, karena memang menyadari panggilan Tuhan itu aja. Wow, luar biasa sekali. Keren. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama nih, Siap. apa untungnya buat Anda? Anda terlibat di Save Migran, ketua Satgas, jadi pendeta. Tadi Anda sudah bilang bahwa itu semua karena Tuhan. Atau ada pemikiran lain? Apa benefitnya bagi seorang Pak Musa? Yang pertama, teman-teman, kalau kadang-kadang mau duduk, ketika saya duduk sendiri termenung, memikirkan betapa banyaknya kesibukan sampai kadang-kadang tidak ada waktu untuk yang hobi secara pribadi. Kadang-kadang saya berpikir juga, apa yang kita dapat? Tak ada. Bahkan ketika misalkan kita gerak ke sana kemari, yang keluar itu adalah dompet, dari isi dompet kita, uang kita, waktu kita semua habis. Iya. Ketika misalkan kita berangkat pergi tolong orang, yang kita dapat, kita tidak dapat apa-apa. Aha. Malah yang ada itu adalah pengeluaran. Pengeluaran. Itu yang kita punya. Oke. Tetapi teman-teman, satu hal yang luar biasa adalah bahwa ada kebahagiaan tersendiri di hati ketika melihat orang yang menderita itu bisa tersenyum. Itu rasanya bahagia sekali. Itu yang membuat saya, jadi ketika misalkan melihat orang sakit, melihat orang menderita, melihat orang diperlakukan tidak adil, dan saya bisa melakukan sesuatu untuk membuatnya tersenyum saja, itu sudah menjadi satu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Kalau mau dipikir, tidak ada yang kita dapatkan, teman-teman. Memang tidak ada gaji, tidak ada reward apapun dari situ yang kita dapatkan. Semua yang ada adalah pengeluaran. Malah ya memang harus banyak keluar, karena ketika kita berangkat tolong orang kan minimal uang makan mereka juga, karena mereka sebagai korban kan tidak bisa kita harapkan, tidak mungkin punya apa-apa yang bisa kita andalkan. Termasuk juga misalkan orang dideportasi ke pelabuhan lalu sakit parah di sana, ketika kita datang bawa ke rumah sakit juga kebanyakan ya biaya untuk rumah sakit juga harus dari kita. Tetapi ada kebahagiaan tersendiri ketika melihat mereka bisa tersenyum saja. Saya punya pengalaman, Pak Ben. Beberapa kali kita di Satgas berusaha berjuang untuk menolong orang. Dan satu hal yang membuat saya akhirnya tidak bisa berhenti untuk melakukan, dan membuat saya bertekad untuk terus mengerjakan kegiatan kemanusiaan ini, adalah ketika misalkan keluarganya bisa menelpon atau menghubungi kita dan mengucapkan terima kasih secara berkali-kali. Ya. Karena kita sudah menolong keluarganya, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Itu sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Oh, luar biasa. Itu kira-kira, Pak. Keren. Ini yang terakhir nih, Pak Musa. Ya. Semisalkan besok jam 6 sore Anda akan meninggal, dan Anda diberikan mic, kira-kira pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Kalau hari ini adalah waktu terakhir saya, teman-teman, sebelum saya meninggal, saya ingin meninggalkan pesan, jangan pernah berhenti untuk peduli. Jangan pernah berhenti untuk peduli. Kenapa? Karena dengan peduli justru di situ kita akan bisa merasakan nikmatnya hidup. Ketika kita bisa peduli dengan orang-orang yang merasakan penderitaan di sekitar kita. Berapa banyak di antara kita yang ketika melihat orang meninggal, orang menderita, dibiarkan begitu saja tanpa menaruh hati sama sekali. Di mana hati dan perasaan kita? Tapi ketika kita bisa menaruh kepedulian, minimal berusaha untuk menolong mereka, itu sebenarnya kita sudah berusaha untuk paling tidak membantu mereka untuk
bisa menemukan arti hidup mereka selanjutnya. Nanti di lain waktu saya ingin kita ngobrol tentang Satgas NTT. Siap. Terima kasih Pak banyak. Ketua sudah hadir dan meluangkan Siap. waktu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman semua.